Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melakukan diskusi dengan topik imunisasi. Imunisasi ini merupakan salah satu penemuan yang besar dalam bidang kedokteran ataupun bidang kesehatan ya. Di mana selain imunisasi ini juga ada penemuan antibiotik ya. Nah, untuk imunisasi ini ya kita tahu bahwa imunisasi ini dapat mencegah terjadinya infeksi atau mencegah terjadinya penyakit ya pada seseorang yang kondisinya masih sehat, yang mana ini merupakan salah satu kelebihan dari imunisasi. Ya, nah secara konsep imunisasi merupakan proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh agar kebal terhadap invasi mikroorganisme, baik itu dari golongan bakteri ataupun virus yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi, di mana proses ini terjadi sebelum mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun virus tersebut masuk ataupun menyerang sistem tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana proses terbentuknya. Sebelum kita masuk ke topik imunisasi ya, kita bahas terlebih dahulu bagaimana mekanisme terbentuknya imunitas atau bagaimana terbentuknya sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Yang pertama, ketika ada mikroorganisme baik itu dari golongan bakteri ataupun virus masuk ke dalam tubuh ya, dan mereka kemudian berkembang biak, maka sistem pertahanan tubuh akan mengenali mikroorganisme tersebut sebagai agen penyakit yang dapat menyebabkan infeksi ya. Jadi ketika ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, maka hal tersebut akan dianggap sebagai sebuah sinyal bagi tubuh bahwa mikroorganisme tersebut merupakan benda asing ya. Nah, karena mikroorganisme tersebut adalah benda asing bagi tubuh ya, maka akan terbentuk yang namanya antibodi, di mana antibodi ini merupakan tersusun dari senyawa protein. Ya. Nah, setelah tubuh memproduksi antibodi ya sebagai hasil dari penerimaan sinyal ya akibat adanya benda asing berupa bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh, selanjutnya ketika antibodi itu sudah terbentuk, maka antibodi tersebut dapat berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme. Ya. Nah, mekanismenya seperti apa ketika ada mikroorganisme baik itu bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh ya. Ketika mikroorganisme menyerang tubuh ya, di mana proses invasi bakteri ataupun virus ini masuk ke dalam tubuh terlebih dahulu dibandingkan dengan proses pembentukan antibodi, maka tubuh akan mengalami sakit ya. Jadi ketika ada infeksi, ketika ada invasi mikroorganisme baik itu dari golongan bakteri ataupun virus ya, maka bisa menyebabkan kondisi sakit pada tubuh. Nah, saat tubuh mampu membentuk antibodi dalam jumlah yang cukup untuk menghancurkan mikroorganisme tadi setelah kita sakit, maka antibodi tersebut dapat membantu proses penyembuhan dengan cara menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, setelah antibodi tadi terbentuk, maka antibodi akan tetap berada di peredaran darah yang tujuannya adalah melindungi tubuh terhadap serangan mikroorganisme yang sama di kemudian hari. Sehingga ketika di kemudian hari orang atau anak itu mengalami infeksi dari virus ataupun mikroorganisme lain yang sama, tidak sampai menyebabkan seorang sakit akibat paparan mikroorganisme, sehingga terbentuklah imunitas ya. Jadi ini contohnya, jadi begini, ketika ada mikroorganisme masuk ya, ketika suatu saat nanti ada mikroorganisme yang masuk dalam tubuh lagi, entah itu dalam hitungan bulan atau beberapa tahun kemudian ya, kemudian mikroorganisme tadi menyerang tubuh, maka dia antibodi ini akan mencegah terjadinya infeksi ya, seperti itu. Melalui mekanisme ini ya, antibodi akan melindungi tubuh terlebih dahulu daripada peluang mikroorganisme untuk membuat penderitanya jatuh sakit ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa
contohnya untuk kasus campak gitu ya. Kenapa kita hanya menderita campak hanya 1 kali seumur hidup meskipun mungkin terpapar berulang kali dengan mikroorganisme penyebab campak ya, ataupun ketika kita terpapar dengan virus campak, karena di dalam tubuh sudah terdapat antibodi yang dapat melawan atau dapat menyerang virus campak tadi yang dulu pernah masuk ke dalam tubuh kita. Oke, tadi adalah proses terbentuknya kekebalan terhadap penyakit atau imunitas ya. Nah, selanjutnya kapan imunisasi itu harus dilakukan ya? Untuk jadwal imunisasi, masing-masing imunisasi dia memiliki jadwal yang berbeda. Beberapa vaksinasi harus dilakukan suntikan booster atau penguat atau pengulang ya pada tahun-tahun berikutnya agar didapatkan status imunitas yang maksimal ya, dan ada juga imunisasi yang hanya dilakukan 1 kali. Ya, nah selanjutnya bagaimana sih imunisasi itu bekerja melawan penyakit? Jadi imunisasi bekerja dengan cara merangsang atau menstimulus pembentukan antibodi terhadap mikroorganisme tertentu tanpa menyebabkan seseorang sakit terlebih dahulu. Ya, jadi mekanisme pembentukan antibodi ketika kita sakit dengan mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin atau imunisasi itu berbeda. Kalau ketika sakit tadi ya, ketika ketika ada virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh ya, maka tubuh akan menangkap sinyal bahwa ada virus, ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh dan ini merupakan benda asing ya, maka saya atau tubuh dia harus membentuk antibodi. Namun antibodi tersebut dibentuk ketika seseorang sudah sakit. Kalau imunisasi ya, antibodi tersebut akan terbentuk sebelum seseorang jatuh sakit ya. Jadi sama-sama untuk antibodi dengan mekanisme yang berbeda. Nah, ini bagaimana prosesnya? Proses pembentukan kekebalan tubuh setelah pemberian imunisasi. Ini ya, jadi ketika vaksin masuk ke dalam tubuh ini ya. Oke, ini ya. Jadi vaksin ini adalah zat yang digunakan untuk membentuk imunitas tubuh, di mana vaksin ini terbuat dari mikroorganisme ataupun bagian dari mikroorganisme penyebab infeksi yang telah dimatikan atau yang telah dilemahkan, ya, sehingga tidak akan membuat penderitanya jatuh sakit, ya. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, ya, maka sistem pertahanan tubuh akan bereaksi terhadap vaksin yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh, gitu ya, sehingga akan terbentuk antibodi. Kemudian antibodi tadi akan membunuh vaksin tersebut, ya, dimana mekanisme antibodi menyerang vaksin tersebut adalah sama seperti ketika antibodi itu membunuh mikroorganisme yang menyerang tubuh, ya, dan antibodi ini juga sama akan terus berada di peredaran darah dan membentuk imunitas, sehingga ketika suatu saat tubuh diserang oleh mikroorganisme yang sama dengan mikroorganisme yang terdapat dalam vaksin, maka antibodi akan melindungi tubuh dan dapat mencegah terjadinya infeksi. Oke, nah ini selanjutnya jika ada pertanyaan apakah vaksin ya atau apakah pemberian vaksin itu selalu dapat melindungi tubuh dari penyakit, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, pemberian vaksin itu dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit infeksi yang mengancam jiwa walaupun tidak 100%, ya, karena tiap individu itu merupakan makhluk biologis yang sangat unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal juga faktor eksternal, ya, artinya banyak sekali faktor yang menyebabkan anak terutama yaitu mengalami kondisi sakit, yaitu baik itu sistem imunitas tubuh itu sendiri ataupun dari faktor-faktor eksternal, ya, gaya hidup, kemudian apakah anak itu terpapar dengan radiasi dan sebagainya, banyak sekali yang berpengaruh, sehingga reaksi setiap anak terhadap pemberian vaksin ini juga berbeda-beda, ya. Makanya ini dikatakan bahwa pemberian vaksin itu memang dapat melindungi tubuh dari penyakit yang mengancam jiwa walaupun tidak 100%, ya. Jadi untuk itu agar anak ini, ya, pada beberapa kasus tertentu agar anak yang tidak memiliki imunitas tidak menderita penyakit infeksi, ya, maka seluruh anak-anak yang ada di sekitarnya itu juga harus diimunisasi, ya, sehingga tidak sampai tertular oleh penyakit yang dialami oleh anak yang lainnya. Nah, ini jenis-jenis imunisasi atau jenis vaksin yang bisa diberikan
banyak jenisnya ya, polio campak, rubella, difteri, tetanus ya, pertusis, meningitis dan sebagainya. Selanjutnya di sini ya, apa yang terjadi jika seorang anak tidak melakukan imunisasi? Ada dua kemungkinan ya, ketika anak tidak mendapatkan vaksin atau tidak melakukan imunisasi. Yang pertama, jika anak tersebut tidak pernah terpapar dengan mikroorganisme penyebab infeksi, maka anak tersebut tidak akan terjadi apa-apa atau anak akan tetap tumbuh sehat ya. Yang kedua, jika anak yang tidak mendapatkan imunisasi tadi terpapar dengan mikroorganisme penyebab infeksi, kemungkinan anak akan menderita penyakit yang sifatnya ringan sampai berat ya, ataupun mungkin dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian ya. Ini ada dua kemungkinan ya kalau anak tidak mendapatkan imunisasi ini ya. Nah, kalau anak tidak pernah terpapar dengan mikroorganisme penyebab infeksi, mungkin saja anak akan tetap sehat ya, atau tidak jatuh sakit. Hanya saja ini kan kita tidak bisa mengontrol ya, anak berinteraksi dengan banyak orang ya, kemudian terpapar dengan berbagai macam lingkungan ya, sehingga besar kemungkinan anak ini terpapar dengan mikroorganisme yang berasal dari lingkungannya. Selanjutnya, jika seorang anak telat mendapatkan imunisasi, apa yang harus dilakukan ya? Oke, jadi ini yang pertama, jika anak belum mendapatkan imunisasi sama sekali, maka harus segera merencanakan untuk memulai pemberian imunisasi ya. Jadi walaupun terlambat, tetap imunisasi yang terlambat tadi bisa disusulkan. Kemudian ya, ada teori yang mengatakan bahwa pemberian vaksin yang terlambat tidak akan mengurangi efektivitas vaksinasi untuk membentuk imunitas tubuh ya, hanya saja anak tidak mendapatkan perlindungan terhadap penyakit infeksi sedini mungkin gitu ya. Jadi ada teori dan penelitian yang menyebutkan bahwa ketika anak tersebut terlambat untuk mendapatkan imunisasi, maka imunisasi tetap harus dilakukan, vaksin tetap harus diberikan ya, karena walaupun imunisasinya terlambat tapi efektivitasnya sebenarnya tidak berubah ya, dibandingkan dengan anak yang imunisasinya tepat waktu ya. Kemudian apabila anak tidak lengkap mendapatkan vaksinasi atau tidak melakukan imunisasi, maka harus segera dilengkapi sesuai dengan jadwal tanpa harus memulainya dari awal ya. Nah, ini bagaimana dengan jadwal pemberian imunisasi? Ini ya, di Indonesia imunisasi dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada kelompok pertama adalah imunisasi yang diwajibkan, yang mana imunisasi wajib ini tersedia di puskesmas ya, ataupun di posyandu balita. Kemudian ada imunisasi yang dianjurkan. Imunisasi yang dianjurkan ini biasanya hanya terdapat di rumah sakit ataupun praktek dokter spesialis anak, yang memang harganya tentunya berbeda ya dengan imunisasi yang diwajibkan yang tersedia di puskesmas ataupun yang ada di posyandu ya. Nah, ini yang kita bahas, ada imunisasi dasar yang ada di Indonesia, ada 5, ada BCG, hepatitis B, polio, DTP atau DPT, dan juga campak ya. Kalau vaksin atau imunisasi BCG ini tujuannya adalah mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis yang diberikan sejak bayi lahir. Kemudian kalau hepatitis B sudah jelas untuk mencegah penyakit hepatitis B. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio, kemudian imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus, dan selanjutnya ada imunisasi campak, ini untuk melindungi anak dari penyakit campak. Dan ini ada 3 jenis vaksin baru ya yang masuk dalam program nasional imunisasi dasar lengkap ya. Kalau yang pertama sudah berjalan ya, ada imunisasi MR yang mana kemungkinan ya nantinya akan menggantikan vaksin campak. Kemudian ada vaksin pneumokokus untuk melindungi anak-anak dari infeksi saluran pernafasan atas, walaupun ini belum merata di Indonesia. Kemudian ada vaksin human papillomavirus atau HPV, ini untuk mencegah anak terkena kanker serviks dan berbagai penyakit lainnya yang dapat berkembang karena infeksi HPV. Ini diberikan pada anak usia SMP biasanya ya. Di beberapa daerah sudah ada ini atau pemberian imunisasi atau pemberian vaksin HPV ini digratiskan. Oke, kita bahas imunisasi dasar yang pertama. Tadi ada vaksin atau pemberian vaksin BCG atau imunisasi BCG atau disebut dengan ini singkatan dari Bacillus calmette-guerin. Ini tujuannya adalah untuk mencegah penyakit akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis ya, di mana sasaran dari vaksin BCG ini adalah pada bayi yang usianya kurang dari 3 bulan
ya. Jadi kalau misalkan vaksin BCG ini diberikan pada bayi yang usianya lebih dari 3 bulan, maka harus dilakukan uji tuberkulin atau tes mantok terlebih dahulu, ya. Jadi memberikan protein purified device atau PPD, ya, sebanyak 0,1 cc di intrakutan, kemudian dicek lagi ya setelah 24 jam, ya, atau setelah 72 jam, ya, setelah pemberian PPD atau setelah pelaksanaan tuberkulin tes, ya. Nah, kemudian setelah dicek, ya, jika hasil tes mantoknya itu negatif, ya, maka BCG bisa diberikan pada anak yang usianya lebih dari 3 bulan, ya. Jadi tes mantok ini dikatakan positif jika hasil benjolan, ya, pada tempat pemberian PPD atau pelaksanaan tes mantok tadi, jika diameter benjolannya itu dikatakan positif, ya, jika diameter benjolannya lebih dari 10 mm, ya. Nah, selanjutnya vaksin BCG ini tidak perlu diberikan pada anak yang usianya lebih dari 3 bulan dan hasil uji tuberkulin atau tes mantoknya itu lebih dari 10 mm, ya. Kemudian tidak boleh diberikan pada anak yang mengalami kondisi penurunan kekebalan tubuh, misalkan anaknya itu mengalami infeksi HIV, anak dengan gizi buruk, atau pada anak yang pernah menderita penyakit TB, ya. Bukan hanya TB paru saja, ya, TB tulang, TB ginjal dan sebagainya tidak boleh mendapatkan vaksin BCG. Ini beberapa efek samping, ya, atau reaksi samping dari vaksin BCG ini adalah muncul benjolan atau bisul pada 3-6 minggu setelah imunisasi dan biasanya sembuh atau akan hilang dalam waktu 2-3 bulan, ya, serta biasanya akan menimbulkan skar atau meninggalkan skar atau jaringan parut, ya, pada bekas tempat injeksi ataupun pemberian vaksin BCG. Nah, biasanya setelah suntikan BCG ini, ya, bayi tidak akan menderita demam, ya, ataupun bila ia demam setelah imunisasi umumnya disebabkan oleh keadaan yang lain. Kemudian selanjutnya ada pemberian imunisasi atau vaksin hepatitis B. Ini tujuannya adalah untuk mencegah penyakit akibat infeksi virus hepatitis B serta komplikasinya. Nah, ini sasarannya atau yang mendapatkan imunisasi hepatitis B ini diberikan pada anak setelah lahir sebelum usianya kurang dari 12 jam, ya. Jadi pemberiannya biasanya diberikan bersamaan dengan pemberian vitamin K. Kemudian dosis kedua diberikan pada anak yang usianya 1-2 bulan, dosis ketiga diberikan pada anak yang usianya 3 bulan, dosis keempat diberikan pada anak yang berusia 4 bulan, ya. Kemudian vaksin hepatitis B diberikan setelah suntikan vitamin K1 ini untuk HB0-nya. Kemudian tidak boleh mendapatkan vaksin hepatitis B adalah anak yang pernah memiliki riwayat alergi vaksin, ya. Jadi misalkan dari imunisasi sebelumnya anak ini menunjukkan reaksi-reaksi alergi, ya, tidak boleh diberikan. Kemudian anak yang sedang menderita penyakit infeksi berat, ya. Kemudian yang ketiga ada vaksin polio, ya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit akibat infeksi virus polio yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan ataupun minuman yang tercemar oleh mikroorganisme penyebab penyakit polio, ya. Nah, ini vaksin polio ini diberikan dalam 4 dosis, ya, pada anak yang usianya 1, 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian vaksin polio ini selain diberikan pada anak-anak juga dapat diberikan pada orang yang berpergian di negara yang masih beredar penyakit polio. Kalau di Indonesia insya Allah sudah tidak ada, ya, atau pekerja lab yang menangani polio, kemudian petugas kesehatan yang merawat pasien yang diduga menderita polio. Nah, kontraindikasi atau vaksin polio ini tidak boleh diberikan pada orang yang sedang mengalami penyakit kronis, ya, atau mengalami penyakit keganasan, atau seseorang yang sedang mengkonsumsi obat yang mengandung kortikosteroid, ya, atau mendapatkan kemoterapi, ataupun sedang mendapatkan terapi radiasi. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil juga tidak boleh, ya. Kemudian selanjutnya ada vaksin DPT, ini, ya, untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, ataupun tetanus, ya. Difteri ini merupakan penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan kesulitan bernafas, ya.
gagal jantung sampai dengan kematian, dan ditularkan melalui droplet inhalasi ya, dimana kalau anak yang mengalami difteri ini tanda-tanda yang paling mudah dilihat adalah munculnya bercak atau warna keputihan pada daerah faring ya. Kemudian pertusis atau batuk rejan ya, atau batuk 100 hari yang biasanya diakhiri dengan muntah dan henti nafas. Kemudian tetanus ini adalah penyakit yang ditandai dengan kekakuan otot pada muka dan seluruh otot badan dengan rasa nyeri, bahkan bisa sampai menyebabkan kekakuan pada otot-otot pernafasan ya, sehingga tiga penyakit ini harus mendapatkan vaksin. Nah, sasaran vaksin DPT ini ya, kalau dari versinya Kemenkes ya diberikan sebanyak 4 kali ya pada bayi yang berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Tapi kalau dari versi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin DPT ini diberikan sebanyak 5 kali ya. Jadi pemberian yang kelima itu biasanya diberikan pada saat anak kelas 1 SD, yang mana pemberian vaksinnya bisa dibarengkan dengan pemberian vaksin yang lainnya ya. Nah, efek samping dari vaksin DPT ini yang pertama adalah demam ini ya, kemudian kemerahan dan sedikit bengkak pada tempat suntikan atau pemberian vaksin, mungkin rewel ataupun muntah, dan biasanya efek ini muncul pada hari pertama sampai hari ketiga setelah pemberian imunisasi. Nah, untuk vaksin DPT ini memang ada 2 jenis ya. Ada vaksin DPT yang dapat menimbulkan demam tinggi ya, dan juga ada vaksin DPT yang tidak menimbulkan demam atau yang demamnya itu minimal gitu ya. Jadi biasanya sering ada pertanyaan ya, kalau vaksin yang biasanya diberikan di puskesmas atau posyandu kan vaksin DPT yang biasa ya, atau vaksin DPT yang dapat menimbulkan demam. Sedangkan kalau vaksin DPT yang tidak menimbulkan demam biasanya diperoleh di dokter spesialis gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan kira-kira lebih efektif yang mana sih antara vaksin DPT yang menimbulkan demam dengan vaksin DPT yang tidak menimbulkan demam ya. Jadi banyak literatur yang menyebutkan bahwa antara vaksin DPT yang dapat menimbulkan demam dan yang tidak menimbulkan demam itu efektivitasnya sebenarnya sama-sama saja ya, atau dikatakan bahwa demam itu tidak menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberian vaksin. Memang demam itu menandakan ya bahwa tubuh itu sedang mengenali suatu mikroorganisme ya, kemudian tubuh membentuk kekebalan tubuh terhadap bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau bagian dari bakteri yang saat diimunisasi ya. Meskipun begitu bukan berarti vaksin yang tidak menimbulkan demam setelahnya tidak bekerja dengan baik pada tubuh anak tadi ya. Jadi demam atau tidak demam bukan menjadi tolak ukur apakah vaksin tersebut bekerja dengan baik atau tidak di dalam tubuh ya. Jadi kalau ditanya antara DPT yang menimbulkan demam dan tidak menimbulkan demam, sebenarnya efektivitasnya sama saja ya. Cuman mungkin kalau pada sebagian orang tua ya, kalau anaknya demam setelah imunisasi mungkin kadang akan menimbulkan kecemasan ya, sehingga mungkin ada yang memilih untuk memberikan vaksin DPT yang tidak menimbulkan demam pada anak ya. Itu ya, jadi secara efektivitas sama saja. Nah, selanjutnya perbedaannya apa sih antara vaksin DPT yang menimbulkan demam dan tidak menimbulkan demam gitu ya. Jadi kalau vaksin DPT yang menimbulkan demam itu ya berisi dengan bakteri atau berisi bagian komponen dari bakteri difteri, pertusis ataupun tetanus ya, semua bagiannya. Jadi kalau misalkan dibayangkan ada satu sel gitu ya, satu sel mikroorganisme penyebab penyakit difteri, pertusis atau tetanus, semua bagian selnya itu diolah dan digunakan sebagai bahan vaksin ya, semua bagiannya. Sedangkan ya makanya sehingga biasanya sering menimbulkan reaksi panas yang tinggi. Sedangkan kalau vaksin DPT yang tidak menimbulkan demam, bagian bakteri yang digunakan itu tidak semuanya ya. Jadi hanya bagian bakteri saja yang memang esensial, yang penting untuk digunakan ya, dan hanya mengandung sedikit antigen yang dibutuhkan saja, sehingga jarang menimbulkan reaksi demam. Ya, jadi perbedaannya itu ya, kalau DPT yang menimbulkan demam semua bagian selnya digunakan untuk bahan vaksin. Kalau DPT yang tidak menimbulkan demam hanya bagian-bagian tertentu dari dari
mikroorganisme itu yang digunakan sebagai bahan vaksin ya, sehingga tidak sampai menimbulkan reaksi demam ya. Walaupun dari harganya kalau vaksin DBT yang tidak menimbulkan demam itu sudah otomatis lebih mahal dibandingkan dengan vaksin DBT yang menimbulkan demam ya. Kemudian selanjutnya ada vaksin campak ya. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit akibat infeksi virus morbilli yang dapat menimbulkan terjadi penyakit campak, di mana gejala campak itu antara demam tinggi, batuk, pilek, mata kemerahan, kadang disertai dengan diare, ruam pada kulit dimulai dari belakang telinga dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Ya, di mana komplikasi campak ini dapat mengenai paru dan juga jaringan otak, bahkan sampai dapat menimbulkan terjadinya kematian. Nah, vaksin campak ini dapat diberikan pada bayi usia 9 bulan dan anak yang berusia 24 bulan ya, di mana efek samping dari vaksin campak ini adalah demam 1-3 hari setelah pemberian vaksin dan pada umumnya tidak tinggi ya, dan ruam kulit yang muncul ini ya bisa dapat sembuh sendiri. Nah, ini adalah rekomendasi pemberian vaksin ya atau pelaksanaan imunisasi menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017. Tadi ada beberapa yang berbeda tadi. Ini yang rekomendasi jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah lengkap nih ya, dan ini rekomendasinya bukan hanya imunisasi dasar saja tapi juga imunisasi tambahan ya sampai usia 18 tahun ini ya. TSP, polio, DBT ini imunisasi dasar, ada imunisasi rotavirus, influenza, tifoid ya dan seterusnya ini ya. Ini adalah rekomendasi pemberian vaksin atau pelaksanaan imunisasi pada anak dan juga remaja. Sedangkan ini adalah jadwal imunisasi dari Kemenkes ya, atau dari Depkes RI. Ini kalau diringkas ya, pada bayi yang usianya 0-7 hari, jenis imunisasi yang diberikan adalah HB0 atau imunisasi hepatitis B yang pertama. Kemudian usia 1 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah imunisasi BCG dan polio 1. Usia 2 bulan adalah imunisasi DPT, HB1 dan juga polio 2. Usia 3 bulan pemberian imunisasi DPT, HB2 dan juga polio 3. Pada usia 4 bulan pemberian imunisasi DPT, HB3 dan polio 4. Pada usia 9 bulan ada imunisasi campak. Pada usia 18 bulan ada pemberian DPT ya. Kemudian pada usia 24 bulan ada pemberian imunisasi campak ya. Nah, ini selanjutnya jika ada pertanyaan apakah pemberian vaksin atau pemberian imunisasi itu aman ya, jadi dikatakan bahwa pemberian vaksinasi itu sangat aman walaupun tidak selalu 100%. Artinya tetap ada kemungkinan beberapa efek samping atau reaksi samping akibat pemberian imunisasi, mulai dari yang sifatnya ringan sampai yang sifatnya berat ya. Walaupun reaksi yang berat ini jarang terjadi. Oke, ini ada teknik penyimpanan vaksin ya. Untuk vaksin DPT, TT, dan BCG harus disimpan dalam suhu kurang lebih 4 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Vaksin polio dan campak pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, dan vaksin harus dijauhkan dari sinar matahari. Vaksin DPT, DT, dan juga TT tidak boleh beku dan jangan sterilkan jarum dengan antiseptik ataupun desinfektan. Oke. Intinya vaksin ini disimpan dalam lemari es khusus ya, atau dalam kulkas khusus untuk menyimpan vaksin ya. Kemudian disarankan penyimpanan vaksin ini jangan di pintu kulkas ya, tapi disimpan di dalam ruangan kulkas, kemudian mepet ke belakang gitu ya, supaya suhunya tetap terjaga. Kemudian poin yang terakhir ini sudah ada ini ya, kalau dulu masih menggunakan jarum manual ya, spot biasa, kalau sekarang sudah menggunakan jarum khusus untuk memberikan vaksin.
Nah, tadi dikatakan ya bahwa pemberian vaksin atau imunisasi itu memang tidak 100%, artinya tetap ada kemungkinan efek samping atau reaksi samping yang muncul akibat pemberian vaksin. Ya, mulai sifatnya ringan sampai yang sifatnya berat. Nah, reaksi simpang tadi akibat pemberian vaksin atau imunisasi tadi disebut dengan KIPI ya, atau KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Jadi KIPI ini adalah kejadian medis yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa efek samping vaksin, dia toksisitas, ya misalkan reaksi sensitivitas atau alergi terhadap vaksin, efek farmakologis atau kesalahan program, misalkan kesalahan pemberian vaksin dan sebagainya. Ini masuk ke dalam kategori KIPI, yang mana ketika ada temuan KIPI ini ya, misalkan setelah diimunisasi anaknya menunjukkan kondisi demam yang terus menerus, tidak sembuh walaupun sudah diberikan antipiretik, maka hal tersebut harus dilaporkan kemana? Dilaporkan ke puskesmas ya. Nah, ini contoh kasus KIPI yang harus dilaporkan dalam 24 jam, misalkan reaksi anafilaktik ya, atau misalkan anak menangis keras terus lebih dari 3 jam ya, kemudian munculnya reaksi lokal yang berat, sepsis atau abses ya di tempat suntikan, anak mengalami kejang termasuk kejang demam, ini yang harus dilaporkan. Nah, ini gejala KIPI dan tindakan yang harus dilakukan jika yang muncul atau KIPI yang muncul adalah reaksi lokal yang ringan ya, misalkan nyeri, kemerahan atau bengkak di daerah bekas suntikan dan ukurannya kurang dari 1 cm dan atau timbulnya ini kurang dari 48 jam setelah imunisasi, maka tindakan yang bisa diberikan adalah dengan pemberian kompres hangat ya, atau jika nyerinya mengganggu, anaknya rewel, maka dapat diberikan paracetamol atau dapat diberikan analgesik ya, sesuai dengan instruksi dari dokter atau medis. Kalau ada reaksi lokal berat, walaupun ini jarang terjadi ya, misalkan adanya kemerahan ya di daerah tempat bekas pemberian vaksin atau daerah injeksi dan muncul benjolan lebih dari 8 cm ya, jarang terjadi, tapi ini besar sekali, nyeri, bengkak dan gejala manifestasi sistemik, maka harus dibawa ke pelayanan kesehatan ya. Dan ini beberapa reaksi yang lain akibat pemberian vaksin atau imunisasi, walaupun sebenarnya kalau reaksi atau efek samping yang berat itu jarang sekali muncul akibat pemberian imunisasi ya. Ini kita berbicara imunisasi dasar lengkap ya. Oke ya. Oke, jadi untuk terkait dengan pemberian imunisasi tadi perlu saya garis bawahi bahwa pemberian vaksin ini sangat penting, atau pelaksanaan imunisasi ini sangat penting untuk diberikan pada anak ya, untuk mencegah terjadinya suatu penyakit akibat infeksi dari virus atau bakteri, ataupun jika suatu saat anak tersebut terinfeksi oleh virus atau bakteri penyebab penyakit, tanda gejala ataupun komplikasi yang akan muncul itu lebih ringan akibat anak tersebut sudah menerima vaksin ataupun sudah melaksanakan imunisasi ya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.